Aku teman apa ini tapi lupa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin amma ba'du. Yang terhormat Ustadz Nazmuddin selaku Ketua Pelaksana Acara Halal Bihalal sekaligus tuan rumah. Yang terhormat seluruh keluarga besar Bani Ahmad Masyuri yang insya Allah penuh dengan kebahagiaan ini. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah yang telah kita yang melimpahkan rahmat taufik serta hidayahnya kepada kita, sehingga kita dapat berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan apapun. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang kita tunggu syafaatnya di yaumul akhir nanti. Untuk mempersingkat waktu, maka perkenankan saya sebagai pembawa acara untuk membacakan susunan acara kali ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah. Kemudian yang ketiga sambutan dari generasi muda, yang keempat tausiah atau kultum, yang kelima sambutan dari generasi tua, yang keenam doa, yang ketujuh ramah tamah. Untuk membuka acara pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian untuk acara kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah oleh Elvano dan saudara Safir. Untuk tempat dan waktu dipersilahkan. Berdiri aja, enggak apa ya? Biar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitabi lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun. La yadurrukum illa adab wa in yuqatilukum yuwallukumul adbar thumma la yunsarun. ضربت عليهم الذلة أينما ثقفوا إلا بحبل من الله وحبل من الناس وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم المسكنة ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون
ويقتلون الأنبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يؤمنون بالله واليوم الآخر ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويسارعون في الخيرات وأولئك من الصالحين صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kamu, umat Islam, adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Karena kamu menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan beriman kepada Allah. Sekiranya ahli kitab beriman, tentulah itu lebih baik bagi mereka di antara mereka yang beriman, namun kebanyakan mereka adalah orang-orang yang fasik. Mereka tidak akan membahayakan kamu kecuali gangguan-gangguan kecil saja. Dan jika mereka memerangi kamu, niscaya mereka mundur berbalik ke belakang. Selanjutnya, mereka tidak mendapatkan pertolongan. Mereka diliputi kehinaan di mana saja mereka berada, kecuali jika mereka berpegang pada tali agama Allah dan tali perjanjian dengan manusia. Mereka mendapat murka dari Allah dan selalu diliputi kesengsaraan. Yang demikian itu karena mereka mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para nabi tanpa alasan yang benar. Yang demikian itu karena mereka didurhaka dan melampaui batas. Mereka itu tidak seluruhnya sama. Di antara ahli kitab ada golongan yang jujur. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada malam hari, dan mereka juga bersujud atau sholat. Mereka beriman kepada Allah dan hari akhir, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka termasuk orang-orang yang saleh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan atas nama generasi muda Bani Ahmad Masyuri oleh saudara Aad. Untuk waktu dan tempat dipersilakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara berkumpul hari ini di rumah Badim. Terima kasih kepada Badim telah mengadakan acara silaturahmi Bani Ahmad Masyuri. Ya. Saya selaku Perwakilan dari keluarga Bani Ahmad Masyuri ingin sharing pengalaman atau memberikan semangat kepada kalian bahwa
di masa muda itu banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari, dan dari pelajaran itu bisa jadikan pengalaman buat masa depan kalian. Apa ya? Ya, saya punya pekerjaan yang perlu banyak relasi, seperti ya, relasi ke kantor, ke toko-toko gitu. Yang penting kalian bersikap baik pada semua orang dulu. Bersikap baik itu modal utamanya. Jangan malu untuk berteman pada siapa aja, jangan pernah takut berteman pada siapa aja. Yang penting kita bisa mengontrol diri, ambil yang baik dan buang yang jeleknya. Seperti itu. Kalian juga suka pergi-pergi jauh-jauh dari itu. Itu niatnya bukan buat senang-senang, ya ada senang-senang, tapi mencari pengalaman, mencari relasi, dan bisa berkomunikasi dengan baik dengan semua orang. Karena itu tujuan utama hidup, yaitu dengan silaturahmi pada semua orang. Yang penting kita baik pada yang kita kenal, jangan sakiti mereka, karena suatu saat kita akan membutuhkan mereka. Suatu saat mereka membantu kita kalau kita mengalami kesusahan atau kebutuhan. Buat adik-adik untuk terus belajar, berprestasi di sekolahan, dan tetap baik pada orang tua. Setiap orang tua kata kita atau menegur kalian itu kan mereka jahat pada kalian, tapi agar kalian semakin baik, karena orang tua sudah memiliki banyak pengalaman dan tahu apa yang baik dan apa yang buruk buat kalian. Harapan saya agar keluarga Bani Ahmad Masyuri tetap kompak, tetap menjaga silaturahmi, dan kekeluargaannya semakin erat. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sambutannya. Untuk acara selanjutnya yaitu kultum oleh saudara Aida. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Aida. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama di sini saya berdiri bukan buat kultum, tapi buat berbagi pengalaman, sharing tentang tips menghafal Al-Quran. Tips menghafal Al-Quran ini sebenarnya banyak di Google. Ini juga saya ngambil di Google, tapi ternyata sesuai sama yang saya lakukan. Yang pertama itu meluruskan niat karena Allah. Terus yang kedua, melaksanakan sholat hajat. Tapi ini nggak harus setiap mau hafalan harus sholat hajat gitu. Kalau kita ngerasa udah susah, udah pokoknya udah berat gitu menghafal Al-Quran, yaitu nggak apa-apa sholat hajat. Tapi kalau mau sholat hajat terus juga nggak apa-apa sih.
Terus yang ketiga itu meneguhkan keyakinan. Yakin karena menghafal Al-Quran itu udah dijamin sama Allah bahwa menghafal Al-Quran itu mudah gitu. Kalau kita masih mikir hafalan Al-Quran itu susah, itu sama aja kita tuh seudon sama Allah gitu loh. Oh berarti Allah nggak bener nih, maksudnya janji Allah itu nggak bener, itu malah nggak boleh. Jadi kita harus yakin dulu kalau misalkan menghafal Al-Quran itu sebenarnya mudah. Terus yang keempat, meminta doa kepada orang tua dan guru. Karena doa orang tua dan guru itu mustajab gitu di hadapan Allah. Yang kelima, memperbaiki bacaan. Memperbaiki bacaan ini tahsin. Jadi mahorijil huruf yang benar itu kayak gimana, terus tajwid-tajwidnya kayak gimana, itu tuh harus dipelajari dulu sebelum menghafalkan Al-Quran, supaya Al-Quran ini bisa jadi bisa bermanfaat gitu buat kita. Jadi ngafalnya itu gak cuma sekedar di mulut gitu, tapi bisa dipraktikkan di kehidupan sehari-hari. Terus yang keenam, mengakrabkan diri dengan Al-Quran. Jadi sebelum kita mulai menghafal, lebih baik itu kita memperbanyak bacaan Al-Quran gitu. Jadi misalkan hari ini mau menghafal surat An-Naba, berarti hari ini kita harus baca surat An-Naba paling tidak 3 kali ulang baca gitu. Terus yang ketujuh, menggunakan satu jenis mushaf Al-Quran. Tapi ini nggak wajib, karena saya juga kalau ngafal itu Qurannya ganti-ganti gitu. Nggak cuma sama Quran itu, kadang pakai Quran berkata, kadang pakai Quran yang nggak berkata gitu. Terus yang kedelapan, menggunakan metode hafalan Al-Quran yang paling mudah. Jadi kita mencari metode menghafal yang paling sesuai sama diri kita. Misalkan menghafal pakai ayat, atau menghafal pakai arti, atau menghafal per setengah lembar atau apa gitu. Nanti disesuaikan sendiri sama diri kita yang paling enak yang mana. Terus yang ke-9, setelah mulai menghafal harus memperbanyak murojaah. Yang ke-10, pasang target menghafal Al-Quran. Yang ke-11, menyetorkan hafalan kepada guru yang kompeten. Kenapa harus yang kompeten? Karena kalau kita menghafal Al-Quran, itu tuh lebih baik ada yang memperbaiki gitu. Jadi kalau misalkan kita salah, kita kurang sempurna dalam membaca Al-Quran, itu tuh langsung dibenerin sama guru-guru yang emang kompeten. Terus yang ke-12, memperbanyak mendengarkan murotal. Murotal itu rekaman Al-Quran gitulah ya. Jadi kalau kita sering dengar Al-Quran, sering dengar murotal, itu tuh mempermudah kita untuk menghafalkan Al-Quran. Yang ke-13, berteman dengan orang yang satu tujuan. Satu tujuan di sini maksudnya satu tujuan untuk sama-sama menjadi hafiz Quran. Jadi kalau kita menghafalnya sama teman-teman bareng-bareng, itu tuh lebih mudah karena kita kayak punya semangat gitu, lebih bersemangat karena ada yang sama-sama berjuang. Terus yang ke-14, bersabar atas ujian saat menghafal Al-Quran. Karena orang baik itu selalu diuji sama setan, entah itu males, entah itu capek atau apa gitu. Jadi kita harus sabar kalau menemui ujian saat menghafal Al-Quran. Yang ke-15, istiqomah atau konsisten. Karena kalau kita udah niatnya bener, udah dapat temen, udah semangat, udah gitu, tapi kita nggak konsisten, itu akhirnya hafalannya cuma mandek di juz 30 doang, atau ya hafalannya cuma itu aja. Jadi harus tetap konsisten sampai selesai 30 juz, sampai ya pokoknya murojaah seumur hidup. Sekian, ini catatan buat diri saya sendiri terutama, dan mudah-mudahan bermanfaat buat saudara-saudara sekalian.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan. Ya. Untuk acara selanjutnya yaitu sambutan atas nama generasi tua Bani Ahmad Masyuri oleh Saudara Ledini. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam wassalatu wassalamu ala sayyidil anam wa ala alihi wa ashabihi kiram amma ba'd. Yang kami hormati dan kami banggakan seluruh keluarga besar Bani Ahmad Masyuri yang alhamdulillah pada siang hari ini bisa berkumpul di tempat kami untuk melaksanakan acara halal bihalal yang untuk pertama kalinya halal bihalal Bani Ahmad Masyuri. Kita berharap semoga ke depan bisa berkelanjutan. Kami punya inisiatif untuk mengadakan acara ini karena dengan tahun ini berarti 2 kali tidak ada halal bihalal ya, baik keluarga besar Yasmin maupun keluarga besar Bani Abdul Qadir, sehingga biar tidak terputus. Maka kemarin pas acara silaturahim keliling saya lontarkan dan ternyata responnya bagus dan alhamdulillah bisa terlaksana pada hari ini. Untuk tahun berikutnya ya nanti tergantung kesepakatan bersama, apakah masih lanjut, apakah cukup. Yang penting tahun ini adalah silaturahim untuk keluarga Bani Ahmad Masyuri. Pertama-tama saya pribadi mungkin yang selaku dituakan di Bani Ahmad Masyuri ini merasa bangga dan puas karena bisa terlaksana pada hari ini acara halal bihalal keluarga Bani Ahmad Masyuri. Dan alhamdulillah yang saya tunjuk untuk tampil semuanya bisa tampil dengan bagus dan membanggakan. Memang tujuannya tidak hanya sekedar halal bihalal, tapi untuk menggali potensi yang ada di keluarga Bani Ahmad Masyuri. Karena saya yakin setiap anak pasti punya potensi, punya kemampuan, tinggal bagaimana mengembangkannya. Maka adalah menjadi kewajiban bagi para orang tua untuk mengenali potensi yang dimiliki oleh putra dan putrinya, kemudian mengawalnya, mendampinginya, dan memfasilitasinya agar bisa menjadi bekal bagi kehidupan putra-putrinya di masa yang akan datang. Jangan sampai orang tua tidak tahu anak saya itu bisanya apa. Harus tahu bisanya apa, kemudian didampingi dan difasilitasi, dimotivasi agar bakat yang terpendam ini bisa terus berkembang dan bermanfaat di masa yang akan datang. Ya, tadi diawali dari Rosa sebagai pembawa acara sudah cukup bagus, ya. Tapi masih perlu ditingkatkan lagi, mungkin agak grogi tadi ya. Kemudian Elvano membacakan surat Ali Imran ya, ayat 110 sampai 114. Sudah bagus ya dengan murotalnya ya. Mungkin masih perlu banyak mendengarkan murotal yang lainnya. Ya nanti untuk lagu murotalnya lebih bagus lagi. Silakan mendengarkan murotalnya Syekh Sudes atau Syekh Roset Afasi atau yang lainnya, masih banyak ya. Atau yang anak-anak seperti siapa? Kehajunet ya. Pernah dengarkan ya? Elvano? Ya itu bagus. Itu lagunya luar biasa untuk anak-anak. Misalnya ketika baca surat Ar-Rahman ya. Masih contohnya ini. Ar-Rahman 'allamal Qur'an
والشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان. Itu contohnya, itu punya Tuhan Junaid, itu cocok untuk anak-anak. Jadi untuk Elvano tolong dikembangkan untuk kemampuan murotalnya ya, harus banyak mendengarkan murotal dari para masyayikh. Insya Allah ke depan akan lebih bagus lagi murotalnya ya. Juga untuk tadi sahabat Safid ya, untuk sari tilawah sudah cukup bagus ya, perlu terus dikembangkan. Terus berikutnya si Aan ya, cukup memberikan motivasi kepada generasi muda ini ya. Jadi tolong masing-masing harus tahu saya ini bisanya apa, kemampuan saya apa, kemudian dikembangkan. Jangan sampai kita punya potensi tetapi tidak dikembangkan, akhirnya mati. Itu sayang. Dan saya yakin setiap orang punya banyak kemampuan. Jadi timbulkan rasa ingin tahu, rasa penasaran, terus dikembangkan, insya Allah akan menjadi bekal di kemudian hari. Ya, jadi tadi sudah banyak cerita ya, hobi-hobi Aan yang cukup bagus ya. Jadi kalaupun jalan-jalan itu niatnya bukan sekedar refreshing ya, ya cari temar, kemudian tafakur alam itu bagus. Ya. Kemudian tadi yang terakhir Aida ya, memberikan kepada kita semuanya bagaimana tips untuk menghafal Al-Quran. Alhamdulillah ini dari keluarga kita sudah ada yang hafal 30 juz ya. Belum ya? Nanti silakan dituntaskan Aida ya, sampai 30 juz. Semoga menyemangati bagi yang lainnya. Saya bangga sama Aida karena bisa meneruskan saya sekarang masuk di Libya ya. Semoga yang lainnya juga ada yang usul ya. Jadi dimotivasi ini para orang tua ini. Ya, sebetulnya banyak kesempatan untuk kuliah gratis. Ya, seperti Mbak Din dulu 7 tahun kuliah tidak pernah bayar sama sekali. Tiap bulan dikasih mukafaah uang saku. Ya, 7 tahun. 7 tahun uang sekali. Ya, karena Mbak Din ambil 3 jurusan. Jurusan bahasa 2 tahun, kemudian kuliah syariah setahun, kemudian fakultas syariahnya 4 tahun. Jadi totalnya adalah 7 tahun. Ya. Ya, semoga Aida bisa lancar ya sampai selesai di Libya. Kemudian yang lainnya bisa juga ada yang meneruskan ini. Ya. Oh, bisa beragam ya. Ada yang punya kemampuan di bidang agama, kemudian di bidang ekonomi, mungkin politik, silahkan. Ya, jadi kewajiban para orang tua untuk mengetahui potensi anaknya masing-masing, kemudian dikembangkannya dengan sebaik-baiknya. Ya. Sebagai motivasi ya, Nadine akan menyampaikan sebuah makalah saja ini. Kelihatan tidak? Mungkin bisa agak merapat yang di luar ini. Ini penting sekali ini. Masih kelihatan ya? Nanti Nadine sudah menyiapkan kuis ini. Minta nanti ada 3 yang ikut. Sudah saya siapkan hadiahnya berupa uang nih, tapi tidak ada amplopnya, tidak apa-apa ya. Atau ada berapa ini? Untuk juara 1, 2, dan 3. Ya, coba perhatikan kalau bisa agak merapat, ini penting sekali ini. Mungkin kumpul di sini tidak apa-apa ya, kita keluarga sendiri. Yang penting kelihatan. Ya. Ini adalah sebuah makalah berbahasa Arab.
Coba Ida bacanya apa ini? Hah? Kira-kira aja bacanya apa kira-kira? Jarbun wala habin takun arifan. Bacanya apa? Jarbun wala habin takun arifan. Jarib Oh jarib. walahid Takun arifan. Takun arifan. takun Arifan. arifan. Pernah didengar? Nah ini Irfan sudah pernah mendengar. Kira-kira artinya bagaimana Irfan? Coba dan amati maka kamu akan mengetahui. Iya, bagus luar biasa ini ya. Jarib artinya cobalah. Walahid dan perhatikanlah. Takun maka kamu akan menjadi arifan orang yang tahu. Ini kalau kita turunkan, jarib ini kan fi'il amar, kata kerja perintah. Masdarnya apa? Irfan? Jaroba yujar itu Masdarnya, kata dasarnya apa? jar Tajribatan. Ya, tajribah. Ini adalah percobaan. Kemudian la hadza yulahidu. La ini fil amr. Kira-kira masdarnya apa? Mula hadza, ya. Kemudian arifan. Masdarnya apa? Ma'rifah, artinya pengetahuan. Nah, dalam memahaminya kita balik. Artinya kalau kita ingin punya ma'rifah, kita ingin punya pengetahuan, ingin punya ilmu, maka syaratnya dua. Yang pertama adalah mulahadzah, kemudian yang kedua adalah mau melakukan tajribah ataupun percobaan. Ilmu apa saja? Mau ilmu agama maupun ilmu umum, syaratnya dua itu. Ya, pertama adalah mulahadzah. Mulahadzah itu maknanya luas. Ya, bisa membaca, bisa menulis, bisa menghafal, bisa bertanya dan sebagainya. Itu makna mulahadzah. Ya. Kemudian tajribah itu berarti melakukan percobaan. Ya. Kalau kita ingin punya satu ilmu tetapi tidak memperhatikan, atau sudah memperhatikan tapi tidak mempraktekkan, ya belum maksimal juga. Jadi dua, diperhatikan kemudian dicoba. Nanti akan bisa betul-betul kita mendapatkan makrifat sebagaimana yang kita inginkan. Di sini Badin ingin memberikan contoh ini, ya, pengalaman ini, misalnya ini, coba dimatikan lampunya biar kelihatan. Nah ini dulu Badin punya obsesi sejak SMA. Ketika membaca majalah ada hidroponik. Bagaimana ini nanam tanaman sayuran tanpa tanah? Terus teringat itu. Tapi belum dapat informasi berlanjut, ya. Karena waktu itu belum populer namanya nanam hidroponik. Sampai akhirnya berkembang banyak majalah, kemudian ada internet, kemudian browsing dan dapatlah informasi masalah hidroponik, kemudian kita coba praktekkan. Jadi kita ini bisa belajar dari mana saja. Jadi tolong HP kita digunakan untuk yang manfaat. Jangan sekedar untuk main game di rumah yang anak-anak ya, atau lihat sinetron, lihat film. Jadi sebagai sumber pembelajaran untuk mendukung bakat dan minat kita, ya. Makanya ini akhirnya Badin coba praktekkan, ya, membuat instalasi ini namanya hidroponik dengan sistem NFT. Karena ada juga yang model WIG ataupun sistem sumbu. Ada lagi yang rakit apung, ada lagi yang GBS dan sebagai sistem. Ini kita coba yang pakai model NFT. Dan ternyata bisa juga. Ini enggak didapatkan dari bangku sekolah ataupun kuliah. Secara otodidak karena mau belajar dari internet, dari Mbak Google. Ya. Sebelum ada lantai 2 ya, karena ada lantai 2 kemudian tidak kena matahari,
sehingga tidak bisa berkembang dengan baik dan masih ada keinginan untuk coba lagi, insya Allah di depan insya Allah. Rencana ini akan saya adapt atasnya, kemudian di atasnya mau saya buat hidroponik insya Allah. Karena di belakang sudah tidak bisa. Ini peralatan-peralatannya, ini hidroton, ya. Ini yang sudah disemai ada cairsin, ya, ada selada. Ini sudah mulai berkembang. Ini untuk penyemprotan, ini peralatannya. Nah ini kan sudah mulai tumbuh, tambah besar, tambah besar, tambah besar, tambah besar. Iya. Mungkin dulu pernah ada yang lihat ya. Iya. Ya. Jadi berawal dari apa? Rasa penasaran. Jadi kalau kita punya penasaran dikejar selama itu baik. Cari banyak informasi dari manapun sumbernya, kemudian kita kembangkan. Karena banyak ilmu yang kita dapatkan bukan dari bangku sekolah ataupun bangku kuliah. Ya, maka kita harus aktif. Kemudian ini juga masalah kaligrafi ya. Ya. Memang dari dulu Madin suka yang namanya seni kaligrafi ya. Ini kalau tidak salah awal mula yang Madin buat ini ya, Qul anfusakum wa ahlikum naro, dengan media pakai triplek bekas ya. Iya. Kemudian terus berkembang ini yang besar ya. Ya ini yang nempel di tembok ini. Ini juga dari keramik bekas, daripada dibuang kita manfaatkan. Ya, ini dari piring ya. Ada itu. Ini yang ada di rumah kauman ya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ini yang di tembok itu dari kelapa pisang itu. Ini yang di rumah kauman ya, dari kaca semen yang dikerik. Ini kaca pengilam yang ada di ruang itu, depan kamar mandi. Ini jam. Ini bisa dimanfaatkan daripada kita punya kalender bekas dibuang, kita bisa jadikan sebagai hiasan. Tinggal kita bingkai, kemudian kita kasih plastik, jadilah hiasan titik. Sebenarnya kita bisa banyak berkreasi. Usahakan rumah kita ditempeli dengan karya kita sendiri. Ada semacam kebanggaan. Lihat ini. Ini semuanya karya sendiri, ada yang beli. Dan kita atur sendiri, kita tata sendiri, ada semacam kepuasan kalau bisa. Kalau orang bisa, kenapa saya nggak bisa? Cuma masalahnya kita mau atau tidak gitu. Mau mencoba atau tidak. Kadang kita ini kalah dengan yang namanya malas. Padahal kita punya potensi, punya waktu, kenapa tidak kita manfaatkan? Ini juga bekas kalender kan, daripada dibuang, kita bingkai, jadilah hiasan titik. Kalaupun tidak kita jual, minimal ada kebanggaan. Kita bisa menampilkan karya kita di rumah kita sendiri. Ini juga bekas kalender PRI ini, daripada dibuang kita buat hiasan dinding. Ya, kalau ini nanti cuma kita figura saja. Ini juga. Ya. Ini juga. Ya. Ya. Ini awalnya dari rasa penasaran, rasa ingin tahu. Ya, jadi kita harus punya banyak rasa ingin tahu, rasa penasaran, kemudian kita tindak lanjuti. Makanya ini syaratnya kalau kita ingin punya makrifat, ilmu pengetahuan, ya kita harus banyak mulahadzah, memperhatikan, kemudian mau mempraktekkan, mau menindaklanjutinya dengan kerja nyata. Itu baru akan jadi hasilnya. Ya. Makanya kembali kepada ini, ya, ini luar biasa. Jarib walahid takun arifan. Cobalah dan perhatikanlah, maka kamu akan jadi orang yang